tentang pentingnya ngaji, pentingnya berilmu, dan di situ begitu banyak fadilahnya. Pahalanya orang berilmu itu yang bermanfaat itu tidak terputus setelah dia meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi orang yang wakaf masjid ini nih, selama masjidnya masih dipakai, siapapun orangnya, asal dia muslim, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalaulah orang itu masih hidup, tahu-tahu ada orang datang ke sini sholat duha, dia masih tertidur orangnya, dia dapat pahala. Subhanallah, itu adalah pahala sedekah jariyah, tidak akan terputus dan tidak perlu dikirim. Pahala-pahala model begitu tidak perlu dikirim, itu otomatis. Termasuk orang-orang yang nyumbang semen, nyumbang tenaga, walaupun hanya sekedar panitianya SMS, kerja bakti untuk membangun masjid atau musola, setiap SMS-nya dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang bisa kita pahami tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi amal walaupun kecil itu akan mendapatkan balasan. Inilah keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang bersedekah jariyah. Kemudian yang kedua, dari hadits ini, ilmu yang bermanfaat. Bahwa ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya, le nek nganggo sandal tengen sik, pakai baju itu kanan dulu, makan itu pakai tangan kanan, kemudian duduk tidak berjalan, diajarkan oleh orang tuanya. Lalu orang tuanya meninggal dan anak ini terus masih mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, pahalanya juga akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya sebelum diajarkan oleh gurunya, paling tidak kita sebagai orang tua mengajarkan lebih dulu, terutama masalah perkara-perkara yang wajib, yaitu apa? Sholat, puasa Ramadan sudah mulai diajari. Ketika mengajarkan puasa Ramadan itu juga harus benar. Dulu waktu saya kecil diajari salah. Kenapa saya katakan salah? Karena tidak sesuai dengan aturan. Dulu waktu kecil saya diajari, le sesuk poso le ya, poso beduk, poso asar. Ya, biasanya kita mau ngelatih tapi salah. Itu kasihan Pak, anaknya sudah lapar, kita tidak dapat pahala. Mestinya kita melatihnya puasa 1 hari. Le sesuk poso sampai maghrib, sahur tak gugah. Biarkan dia mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Ewan dini jam 10 itu sudah melilit, dia nggak kuat, ya suruhlah dia batal. Tapi ngajari ini kan sudah benar sampai maghrib. Padahal kebanyakan kita ini kalau ngelatih sudah keliru. Orang tuanya nggak dapat pahala apa-apa. Walaupun anak ini jam 10 batal, karena memang kekuatan dia, kapasitasnya jam 10 atau bahkan jam 2, dan pendidikan orang tua ini sudah benar, ini akan tercatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini ngelatih tapi keliru. Insya Allah kalau anak-anak kita itu mulai dilatih sejak kecil, subhanallah, nanti kalau sudah kuat di bulan Ramadan itu, dicoba nanti Syawalnya dilanjutkan, insya Allah dia mau. Apalagi Syawal cuma 6 hari, yang Ramadan 30 hari saja dia sudah kuat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Suatu ketika orang ini meninggal, orang tuanya ini, maka anak ini ketika menjalankan masih terus melaksanakan ilmu orang tua yang telah mengajarkan kepada anaknya tadi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala amalan orang yang mengamalkan. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, terutama adalah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh orang tua, maka otomatis orang tua akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh anaknya, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya anak kita ini, insya Allah kita akan menuai pahala, karena anak merupakan aset bagi kita.